Pasukan Rusia rebut Avdiivka, mayat tentara Ukraina bergelimpangan. Відверто військовослужбовці, які зараз виконують завдання, повторюся, виконують його завдяки Pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, VSRF, akhirnya berhasil merebut kota Avdiivka di Republik Rakyat Donetsk, DPR, setelah keputusan penarikan mundur tentara Ukraina yang diambil Kolonel Jenderal Oleksandr Siseki. Mayday, 3 jet tempur Rusia hancur digasak rudal Ukraina. Ribuan pasukan militer Ukraina diperintahkan untuk segera meninggalkan kota industri yang terletak di front timur untuk mencegah pengepungan yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Hal tersebut yang dikonfirmasi langsung Shisky yang saat ini menduduki jabatan sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, HFU. Ribuan pasukan militer Ukraina diperintahkan untuk segera meninggalkan kota industri yang terletak di front timur untuk mencegah pengepungan yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Hal tersebut yang dikonfirmasi langsung Shisky yang saat ini menduduki jabatan sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, HFU. Menyikapi perintah Shisky, Komandan Operasi Seranga Balasan Militer Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky, memberikan respons yang positif. Menurut Tarnavsky, pasukannya berada di ambang kehancuran saat ribuan tentara Rusia bergerak maju melewati mayat tentara Ukraina yang bergelimpangan. Meski demikian, Tarnavsky memastikan pasukannya akan membangun garis pertahanan baru di luar Avdiivka yang sampai saat ini belum ditentukan. Banyak warga negara Perancis telah mendaftar untuk berperang di militer Ukraina. Menteri Pertahanan Perancis Sébastien Lecornu mengakui hal tersebut. Klaim tersebut setelah Rusia berhasil membantai banyak puluhan tentara bayaran asal Perancis di Ukraina. Itu tampaknya bertentangan dengan klaim sebelumnya oleh Kementerian Luar Negeri bahwa Paris tidak memiliki tentara bayaran di Kiev atau dimanapun. Dan kini, Kementerian mengakui banyaknya tentara bayaran dari Perancis di Ukraina. Di sisi lain, awal pekan ini militer Rusia mengumumkan telah menghabisi lebih dari 60 tentara bayaran asing dalam serangan tepat di Kharkov dan sebagian besar dari mereka adalah yang bisa berbahasa Perancis. Pihak berwenang setempat di Ukraina memberikan laporan yang bertentangan tentang apa yang terjadi. Pada hari Kamis, Kementerian Luar Negeri Perancis menegaskan bahwa Perancis tidak memiliki tentara bayaran, baik di Ukraina maupun di tempat lain. Namun saat berbicara kepada lembaga penyiaran LCI pada hari Jumat lalu, Lecornu mengakui hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Ada warga sipil Prancis yang pergi berperang di Ukraina dengan seragam militer Ukraina, katanya. Lecornu bersikeras bagaimanapun bahwa orang-orang ini tidak memiliki hubungan dengan Angkatan Bersenjata Prancis, tidak mengenakan seragam Prancis dan tidak berhubungan dengan institusi militer Prancis. Dia menolak berkomentar mengenai masalah itu lebih lanjut dan mengatakan bahwa hal lain akan digunakan oleh Rusia dalam perang informasi. Diketahui pekerjaan tentara bayaran telah ilegal di Prancis sejak tahun 2003 dan dapat dihukum hingga 5 tahun penjara dan denda hingga 75.000 euro. Namun, cara penulisan undang-undang tersebut memungkinkan warga negara Prancis untuk menjadi sukarelawan di pasukan militer asing. Duta Besar Prancis untuk Moskwa, Pierre Levy, dipanggil ke Kementerian Luar Negeri pada hari Jumat untuk menjelaskan meningkatnya keterlibatan Paris dalam konflik Ukraina. Selain kehadiran pesawat tempur berbahasa Prancis di Kharkov, pemerintahan Presiden Emmanuel Macron telah mengumumkan pengiriman tambahan rudal jarak jauh howitzer dan juga amunisi artileri ke Kiev. Seperti dilaporkan Irna Antonio Guterres,
Dalam KTT ke-19 Gerakan Non-Blok di Kampala, Uganda mengatakan serangan militer rezim Zionis di jalur Gaza mengakibatkan kerusakan besar-besaran dan gugurnya banyak warga sipil. Lebih lanjut, Guterres menambahkan staf PBB yang aktif di jalur Gaza yang berusaha keras memberi bantuan kemanusiaan bersama keluarganya menghadapi pemboman beruntun dan bahaya setiap hari serta menghadapi pembatasan besar seperti ketidakamanan, pemusatan sarana telekomunikasi yang terputus dan juga larangan lalu lalang. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memperingatkan peningkatan penyakit dan juga kelaparan serta memburuknya situasi masyarakat di jalur Gaza dengan menyatakan bahwa rakyat Palestina di jalur Gaza menderita bukan hanya karena bom dan peluru, tetapi nyawanya juga terancam karena kurangnya makanan dan air minum yang bersih. Pemadaman listrik, kurangnya obat-obatan di rumah sakit dan juga perjalanan yang menyakitkan untuk mencapai lahan kecil untuk melarikan diri dari perang. Guterres juga menyatakan bahwa dia tidak akan mundur dari tuntutannya untuk segera melakukan gencatan senjata karena alasan kemanusiaan dan pembebasan semua tahanan segera dan tanpa syarat dan menekankan bahwa perang di Gaza haruslah dihentikan. Sekretaris Jenderal PBB menambahkan setiap orang harus mengakui hak rakyat Palestina untuk membentuk negara merdeka. Guterres lebih lanjut mengumumkan kematian 152 staf PBB dalam perang Gaza akibat serangan rezim Zionis menggambarkan kesyahidan mereka sebagai tragedi yang memilukan bagi PBB, keluarga mereka dan juga mereka yang bertugas di Gaza. Presiden Majelis Umum PBB Denis Francis juga menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di jalur Gaza. Masuknya bantuan kemanusiaan dan juga pembebasan tahanan, operasi Badai Al-Aqsa serta telah memasuki hari ke-170. Pemberitaan mengenai semakin intensifnya serangan brutal rezim Zionis terhadap kawasan perumahan, kesehatan dan sekolah di Gaza terus santer. Dan kawasan ini masih terus dibombardir dengan senjata mematikan rezim apartheid Zionis. Tentara rezim Zionis yang tidak berdaya melawan para pejuang perlawanan hanya berupaya menghabisi rakyat Palestina di jalur Gaza demi menekan perlawanan dan memaksakan rencananya, mengabaikan fakta bahwa seluruh rakyat Gaza adalah anggota perlawanan anti-Zionis.